Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-5, 4, 5 dan 6 dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6 dari surah Al-Furqan, yaitu menerangkan tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran. Jadi mereka menuduh Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Enggak, itu adalah dari Muhammad. Muhammad yang menulisnya. Mereka menuduh demikian. Ini tuduhan orang-orang kafir. Kemudian mereka juga menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan Rasul. Nabi Muhammad, mereka menuduh bahwasanya apabila Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, maka sebenarnya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang didapat dari Ahlul Kitab. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Ahlul Kitab supaya menuliskan Al-Quran, kemudian membacakan Al-Quran itu kepada beliau pagi dan petang. Kemudian setelah Nabi Muhammad hafal, ini tuduhan mereka, Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia. Berarti Nabi Muhammad bukan Rasul. Jadi dua tuduhan mereka yang betul-betul itu adalah tuduhan yang disebut di dalam ayat yang kita pelajari ini sebagai perbuatan zalim, yaitu kejahatan karena membalikkan fakta, kenyataan yang sebenarnya, yaitu Al-Quran yang daripada sisi Allah, mereka menyebutnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka menyebutnya adalah sebagai manusia biasa yang belajar dari manusia lainnya. Kedua-dua tuduhan tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6, yaitu Allah menyebut bahwasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah memang firman-Nya yang turun dari sisinya yang maha mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi bukan dongengan, bukan, memang kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia. Kalau disebut rahasia adalah sesuatu yang benar meskipun yang benar itu tersembunyi. Itu rahasia. Rahasia sesuatu yang benar itu tersembunyi. Kalau dongengan adalah sesuatu yang tidak ada kebenarannya sama sekali, karena adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Jadi Allah membantah tuduhan orang-orang kafir bahwasanya
Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah memang yang turun dari sisinya, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada mereka bahwasanya apabila mereka mau bertaubat, yaitu berhenti dari melakukan tuduhan, kemudian mereka mau beriman, yaitu percaya kepada Al-Quran. Sebenarnya mereka percaya Al-Quran itu adalah firman Allah, karena mereka ditantang untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, tapi mereka tak mampu untuk membuatnya. Jadi mereka sebenarnya percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah. Tapi karena, mengapa mereka masih juga menuduh? Karena ada kebencian dalam hati mereka. Kebencian itulah yang menjadi sebab mereka menuduh Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu bukanlah Rasul, tetapi adalah yang mendapatkan ilmu dari Ahlul Kitab. Nah, kedua tuduhan tersebut, tuduhan karena kebencian itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bawa ke hari ini, apabila kita mengaitkan kandungan ayat ini dengan kenyataan yang kita hadapi pada hari ini, kebencian itu masih ada. Kebencian orang-orang kafir kepada agama Islam yang mulia ini masih ada sampai hari ini. Masih mereka juga menuduh Al-Quran sebagai dongengan buatan Nabi Muhammad. Mereka juga menuduh Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Bahkan tuduhan lebih dari itu, mereka juga menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, sebagai dukun, sebagai orang yang gila, dan lain sebagainya. Nah, ini disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi apakah tuduhan-tuduhan orang kafir itu akan merubah kebenaran sebagai kebenaran? Tidak. Kebenaran tetap sebagai kebenaran, dan akan terbukti kebenaran itu apabila orang-orang kafir itu mau menggunakan akal fikiran mereka dengan baik, kemudian membersihkan hati mereka dari kedengkian, dari kebencian, kemudian mereka menyucikan jiwa mereka, mereka berfikir waras, maka mereka akan mengetahui bahwasanya yang benar itu benar. Al-Quran itu adalah memang firman Allah yang turun dari sisi Allah, dan mereka mengetahui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Tak perlu risau dengan tuduhan orang-orang kafir tentang Al-Quran ataupun tentang Nabi Muhammad. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kaji terus Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai rahasia. Allah menyebut, Allah mengetahui rahasia langit dan bumi. Nah, tentang rahasia langit dan bumi itu ada terkandung dalam Al-Quran. Nah, terus kajilah rahasia tentang Al-Quran, maka nanti akan tersingkap satu demi satu rahasia yang ada di alam semesta ini dari Al-Quran. Ketika itu barulah mata manusia terbuka. Yang terbuka mata itu sebenarnya adalah setelah terbukanya mata hati yang di dalam dada. Maka sekarang ini banyak orang-orang yang meneliti tentang alam semesta ini, kajian sains mereka lakukan, kemudian mereka mendapati bahwasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sesuai dengan penemuan mereka dalam bidang sains. Ini adalah rahasia yang tersingkap, yang siapa yang mengetahui rahasia itu? Allah. Dan Allah meletakkan sebahagian rahasianya itu dalam Al-Quran. Maka kita sekarang ini kaji terus Al-Quran supaya kita mendapatkan rahasia-rahasia tersebut. Karena Al-Quran, kitab suci, bukan hanya untuk dibaca saja. Kitab suci bukan hanya untuk bekal kita untuk di hari akhirat saja. Enggak, kitab suci ini untuk kehidupan, untuk membangun peradaban, untuk mensejahterakan umat manusia. Maka kaitannya adalah juga dengan sains. Maka banyaklah buku-buku sekarang ini ditulis tentang sains di dalam Al-Quran, tentang proses perkembangan janin, mulai dari setetes air yang melekat di dinding rahim sampai kelahirannya. Ada disebut dalam Al-Quran? Ada. Itu sangat rahasia sekali, tersimpan di dalam perut seorang ibu yang mengandung.
Nabi Muhammad bukan seorang dokter, bukan pakar kandungan. Tapi Nabi bisa menceritakan tentang proses atau tahapan janin di dalam kandungan. Bagaimana bisa? Maka jawabannya, sebenarnya yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukanlah yang Nabi tulis sendiri, bukanlah yang ditulis oleh orang lain untuk Nabi, bukan yang Nabi dapatkan dari ahlul kitab, bukan, tetapi memang yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini menambahkan lagi pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Rasulullah, sehingga semakin yakinlah kita kepada kepercayaan yang telah kita pegang selama ini. Maka semakin kokoh, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Kemudian apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang kafir, yang benci, dengan membuat tuduhan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi tuduhan tersebut. Tidak akan membuat kita ragu, bahkan semakin membuat kita yakin. Bahkan kita mampu pula meyakinkan orang-orang yang menuduh disebabkan karena kebencian itu. Orang yang menuduh karena kebencian sebenarnya hanyalah berbohong. Nah, berbohong bermakna tidak membuat satu kebenaran, tetapi sebenarnya adalah mengada-adakan kebohongan sehingga berharap manusia memahaminya sebagai kebenaran. Tetapi kebohongan tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Dan kebenaran meskipun dituduh sebagai suatu kebohongan tidak akan berubah pula. Kebenaran akan tetap sebagai kebenaran. Ini sebagai mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari insyaAllah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan apabila kita membaca ayat, kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Yaitu 1 huruf yang kita baca dari ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 pahala. Mudah-mudahan pahala itu dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah dengan ganjaran berupa mudah-mudahan badan kita disehatkan. Maka dengan badan yang sehat ini kita jadi lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian bertambah kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran dengan diberi kekuatan akal fikiran, sehingga mudah bagi kita untuk memahami apa yang terkandung dalam ayat ini. Kemudian juga Allah berikan kepada kita kesucian hati, kekuatan iman, keteguhan keyakinan, sehingga ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka semakin kokoh keyakinan kita, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah memberikan inspirasi kepada kita, yaitu pandangan yang tajam tentang kandungan Al-Quran, sehingga kita bisa bawa pengetahuan tentang Al-Quran itu kepada kehidupan, yaitu kenyataan hidup yang kita jalani sehari-hari. Dan kita ingin melihat dunia ini berubah dengan Al-Quran, karena yang akan merubah dunia ini adalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat bangsa-bangsa itu dengan kitab ini. Kitab ini adalah kitab Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan akan jatuh bangsa-bangsa itu apabila meninggalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini rupanya adalah penentu tegak berdirinya bangsa atau rubuh dan hancurnya bangsa. Tinggalkan Al-Quran, hancur. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari kitab suci Al-Quran, maka Allah menyiapkan untuknya kehidupan yang sengsara. Sengsara dalam politik, sengsara dalam ekonomi, sengsara dalam muamalat, pergaulan di tengah masyarakat akan sengsara, karena meninggalkan nilai-nilai kehidupan. Karena isi atau kandungan dari Al-Quran itu adalah nilai-nilai kehidupan. Kehidupan akan tegak dengan nilai. Apabila sekedar mengikuti kehendak hawa nafsu saja, maka kehidupan itu akan hancur, berantakan. Maka tugas kita lah sekarang
membangun kehidupan dengan nilai-nilai ketuhanan, yaitu melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terjaga terpelihara hingga ke akhir masa, yaitu Al-Qur'an. Ada kitab suci yang lain yang pernah Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, tetapi dirubah oleh manusia sehingga tak tahu lagi mana yang asli yang sebenarnya, mana yang ditambah dikurangi oleh manusia. Nah, yang terjaga hingga ke akhir zaman, ke hari akhirat, ke hari kiamat adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan menjaganya. Alhamdulillah sekarang ini ya, gerakan Al-Quran ini luar biasa. Membaca Al-Quran, gerakan mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengkaji kandungan maknanya, sampai kepada meneliti kandungannya dari sisi sains, kehidupan sosial, politik, dan lain sebagainya. Ini hebat sekali. Dan mudah-mudahan insya-Allah manusia akan mendapatkan kesejahteraan melalui nilai-nilai Al-Quran. Ini bukan hanya dikaji oleh umat Islam saja, tidak. Orang-orang kafir pun juga mengkaji Al-Quran. Hanya sayangnya mereka mengkaji untuk kehidupan dunia mereka, bukan karena keimanan mereka kepada Allah, tidak, karena ingin mendapatkan maslahat atau manfaat duniawi. Maka mereka mendapatkan dari Al-Quran. Maka besar sekali sumbangan Al-Quran untuk hukum umpamanya, besar sekali sumbangan Al-Quran untuk penataan ekonomi umpamanya, membangun keluarga, menjalankan negara, bangsa, kemudian menjaga alam semesta dan seterusnya. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita sebagai individu-individu muslim yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah itu akan bertambah-tambah dengan mempelajari Al-Quran, kemudian dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini penting nih, Quran, Rasulullah. Karena penting itulah maka dijadikan target oleh musuh. Bagaimana Al-Quran itu tidak dipercaya sebagai kitab suci, bagaimana Nabi Muhammad itu tidak dipercaya sebagai utusan Allah. Inilah yang menjadi tumpuan kita dari 3 ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waqala, dan telah berkata. Siapa yang telah berkata? Alladzina kafaru, orang-orang kafir telah berkata. Apa perkataan mereka? In, tidaklah, hadza, ini yang dimasukkan adalah Al-Quran, Al-Quran ini. Jadi mereka menunjuk kepada Al-Quran, Al-Quran ini illa, kecuali, tidaklah Al-Quran ini kecuali ifkun. Ifkun maknanya sesuatu yang diada-adakan atau kebohongan. Kebohongan, iftarahu, yang dibuat-buat atau yang diada-adakan olehnya. Olehnya ini siapa ini? Oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran itu, sehingga Quran itu adalah suatu kebohongan saja. Nah, ini tuduhan mereka. Nah, bukan firman Allah, bukan kitab suci yang turun dari sisi Allah. Mereka menuduhnya demikian. Wa a'anahu, dan dia Muhammad itu ditolong alaihi, ditolong oleh kaum akharin, kaum yang lain. Oh, berarti Muhammad itu dia membuat Al-Quran itu, menulisnya, membacakannya kembali kepada manusia, bukan dengan dirinya sendiri, ada yang membantunya. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad telah bersama dengan ahlul kitab, atau dalam tafsir nanti disebut
mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang membantu Nabi Muhammad membuat Al-Quran. Ini tuduhan. Faqad, maka sesungguhnya ja'u, mereka telah berbuat atau melakukan perbuatan zulman, kezaliman, perbuatan zalim, wazura, dan dusta. Sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang zalim dan dusta. Karena tidak menggunakan alif lam di sini, maka bisa ditambah terjemahan dengan kata besar. Kezaliman dan dusta yang besar. Besar sekali dusta itu. Apa? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Karena orang yang lemah di dalam memahami, faham juga bahwasanya tidak akan mungkin Al-Quran itu adalah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dan tidak akan mungkin Nabi Muhammad itu berbohong, berdusta. Karena mereka mengenali Nabi Muhammad itu semenjak Nabi Muhammad kecil, bahwasanya Nabi Muhammad itu tak pernah berdusta. Sampai mereka menggelar Nabi Muhammad sebagai orang yang dipercaya. Jadi siapapun, orang awam sekalipun, tak akan mungkin menuduh Nabi Muhammad berbohong atau berdusta. Tapi itulah orang-orang kafir. Mengapa mereka menuduh juga? Apa tadi sebabnya? Kebencian. Itu kata kunci itu, benci. Dan benci itu diwarisi hingga ke hari ini oleh manusia yang hidup pada hari ini. Orang-orang kafir yang hidup pada hari ini mewarisi kebencian dari kaum-kaum terdahulu, dari manusia terdahulu. Dengan kebencian itu mereka membuat tuduhan. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata dengan mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin, ini dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Jadi kalau ada kisah-kisah masa dahulu, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, itu dongengan aja itu. Tak ada berlaku itu, tak terjadi itu. Ini tuduhan mereka. Iktatabaha, yang Muhammad itu meminta untuk menulisnya. Kepada siapa dia minta? Kepada orang-orang Yahudi. Fahiyatumla, kemudian yang telah ditulis itu dibacakan alaihi, kepadanya. Ini tuduhan orang-orang kafir. Bukratan, pada waktu pagi, wa asila, dan petang. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad pagi petang, minta supaya Quran itu dituliskan oleh orang-orang Yahudi, kemudian minta dibacakan yang telah ditulis itu kepadanya untuk dihafal, kemudian untuk disampaikan kepada manusia. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad telah berkomplot, berarti ya, bersama dengan orang-orang Yahudi yang menolongnya untuk menulis Al-Quran, kemudian mengatakan Al-Quran itu sebagai firman Allah. Ini tuduhan. Bagaimana tuduhan tersebut benar? Tidak. Allah sendiri yang membantahnya langsung di ayat berikutnya. Jadi Allah tak membiarkan tuduhan itu begitu saja, enggak. Tapi langsung Allah membantahnya, supaya jangan sampai ada pula yang mempercayainya. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini bantahan untuk orang-orang yang menuduh itu. Anzalahu, Al-Quran itu adalah yang menurunkannya adalah alladzi ya'lamu sirra, yang mengetahui rahasia, fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Nah, di antara rahasia itu ada dalam Al-Quran itu. Nah, mereka yang menuduh itu pun tak tahu rahasia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Umpamanya tentang masa yang akan datang, itu kan rahasia. Nanti pada masa yang akan datang, alam semesta ini akan hancur. Siapa yang tahu tentang kehancuran alam semesta pada masa yang akan datang? Tentang langit akan runtuh, idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Mana ada manusia tahu bahwasanya langit ini akan meleleh, akan pecah, akan hancur berkeping-keping, bumi ini akan gempa, bergoncang dahsyat, kemudian hancur seperti debu yang berterbangan. Mana ada manusia yang tahu tentang masa yang akan datang? Itulah dia rahasia. Nah, yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang mengetahui rahasia. Yang rahasia itu ada dalam Al-Quran yang dibacakan,
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Maka dengan rahasia tersebut sebenarnya sudah membatalkan tuduhan mereka itu, sudah membuat tuduhan mereka itu terbatal, tertolak. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana ghafuran, adalah maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Mengapa ditutup dengan maha pengampun, maha penyayang? Ini kaitannya dengan orang-orang yang bertaubat. Bermakna Allah berharap mereka yang menuduh itu berhenti dari menuduh dan bertaubat. Dan apabila mau bertaubat dengan beriman, maka Allah maha pengampun, mengampuni dosa-dosa mereka itu. Maha penyayang, memberikan kebaikan, yaitu berupa rahmat dari sisinya untuk mereka. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quran dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari penyampaian tadi rasanya tak susah ya untuk kita fahami, karena ayat ini memang ayat biasa, tidaklah berkaitan dengan hukum, ya, tidak pula berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi yang memerlukan pemahaman atau pengkajian yang mendalam. Tidak. Ini hanya sebagai penjelasan untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah melalui kenyataan yang ada, yaitu adanya sekelompok manusia yang menyimpan kebencian dalam hati mereka sehingga mereka melakukan tuduhan, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan tuduhan dusta tentang yang paling penting pula lagi dalam hidup, yaitu tentang Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kemudian tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Pertama, ayat yang keempat. Nanti kita akan lanjutkan ayat yang kelima, yang juga sebenarnya berkaitan dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tuduhan orang-orang kafir dengan berkata, wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu. Mereka berkata, orang-orang kafir, tidaklah Al-Quran ini kecuali kebohongan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Kalau disebut kebohongan, bohong bermakna sesuatu itu sebenarnya tidak ada, kemudian menyebutnya ada, itu namanya bohong. Umpamanya ada peristiwa yang berlaku pada Aisyah, yaitu berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ini dalam kajian kita sebelum ini kan, yaitu mereka menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela dengan salah seorang sahabat Nabi. Memang berlakukah Aisyah itu melakukan perbuatan yang tercela? Tidak. Tapi mereka menyebarkan berita dengan menyampaikan bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela, padahal tidak melakukan perbuatan tercela. Yang tidak dilakukan kemudian disebarkan berita telah melakukan. Itu namanya kebohongan. Maka siapa yang memberitahukan bahwasanya yang disampaikan, yang disebarkan oleh orang munafik itu adalah kebohongan? Allah. Allah langsung yang menyampaikan bahwasanya berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik itu adalah ifk. Maka disebut peristiwa itu sebagai peristiwa kebohongan, hadisul ifk, yaitu peristiwa kebohongan yang berlaku pada diri Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya lagi, yang sebenarnya Tuhan di alam semesta ini berapa? 1. Karena tidak akan mungkin Tuhan itu lebih dari 1. Kemudian ada yang mempercayai dan menyampaikan kepada manusia bahwasanya Tuhan itu ada 2, ada 3, ada banyak. Maka yang disampaikan itu adalah kebohongan, karena tidak seperti itu yang sebenarnya. Jadi kebohongan adalah tidak samanya apa yang disebutkan itu dengan apa yang sebenarnya. Bohong. Kalau bercakap bohong,
Bermakna percakapannya itu yang dia sampaikan dalam perkataannya itu tidak seperti itu yang sebenarnya. Nah, itu adalah kebohongan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kebohongan. Bermakna Al-Quran itu, karena sebelum ini disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, kitab suci yang turun dari sisi Allah. Nah, mereka mengatakan bukan, ini tuduhan mereka, bukan dari sisi Allah, itu dari diri Muhammad itu sendiri. Nah, perkataan mereka itu adalah tuduhan, ya, tuduhan, dan mereka mengatakan bahwasanya bohong Nabi Muhammad itu, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Nah, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi sebenarnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, ini, jadi mereka itu membalikkan, mereka orang-orang kafir itu membalikkan, yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi benar. Maka yang bohong sebenarnya siapa? Nah, orang-orang kafir itu yang bohong. Sesungguhnya kita ulang lagi dari awal, dan telah berkata orang-orang kafir itu tidak lain Al-Quran ini tidak lain kecuali kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad itu. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan ada kaum yang lain yang menolongnya untuk membuat Al-Quran itu. Oh, jadi mereka menuduh yang membuat Al-Quran itu bukan hanya Nabi Muhammad sendiri, tapi Nabi Muhammad ditolong oleh kaum yang lain. Tadi sudah kita sebutkan kaum yang lain yang mereka maksudkan itu adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ada pendeta-pendeta mereka. Nah, pendeta-pendeta mereka itu adalah yang memegang di tangan mereka itu kitab suci juga, yang mereka disebut sebagai ahlul kitab. Kitab apa yang ada di tangan pendeta orang-orang Yahudi itu? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu telah dibantu oleh ahlul kitab, pendeta-pendeta Yahudi, dalam menulis kitab suci pula, yang mereka fahami bahwasanya kitab suci itu adalah yang mereka nyatakan dan mereka sampaikan sebagai tuduhan adalah kitab suci yang ditulis oleh Nabi Muhammad itu adalah kitab suci yang didapatkan oleh Nabi Muhammad bersama dengan, dibuat oleh Nabi Muhammad bersama dengan pendeta Yahudi, dengan ahlul kitab. Tapi apakah memang betul demikian? Nah, ujung ayat menyebutkan, langsung dibantah. Faqad ja'u zulman, mereka itu telah melakukan perbuatan zalim. Kezaliman mereka itu adalah dengan menyebut bahwasanya Al-Quran itu adalah kebohongan, bukan kitab suci dari sisi Allah. Kemudian mereka menyebut bahwasanya yang menulisnya adalah Nabi Muhammad bersama dengan ahlul kitab. Itu adalah kezaliman. Kezaliman mana adalah mereka menuduh itu karena tidak benar, maka mereka itu yang berbohong. Maka ditambah lagi dengan penekanan wazuran. Zuran maknanya dengan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat itu adalah dusta. Alasan orang-orang kafir yang menuduh itu adalah dusta. Kalau mereka, ini di mana letak dusta mereka itu? Orang yang berdusta itu orang yang tidak konsisten dalam menyampaikan sesuatu. Makanya di pengadilan itu hakim itu akan bertanya berkali-kali kepada saksi untuk mengetahui saksi itu berdusta atau tidak. Kalau berkali-kali hakim bertanya kepada saksi itu dan jawabannya sama, bermakna saksi itu benar, jujur. Tapi semalam saksi itu menjawab lain, hari ini saksi itu menjawab lain pula, tidak konsisten dalam jawabannya. Itu pertanda saksi itu telah berdusta, bohong. Nah, orang-orang kafir itu yang menuduh Nabi Muhammad itu tidak konsisten dalam menuduh, karena di dalam ayat ini mereka menyebut bahwasanya Al-Quran itu adalah kebohongan.
bermakna sesuatu yang tidak dari Allah. Kemudian apabila tidak benar dari sisi Allah, semestinya mereka menolaknya. Tapi sebenarnya mereka, orang-orang kafir itu berharap betul Al-Quran itu turun kepada salah seorang yang mereka kehendaki. Jadi mereka suka kepada Al-Quran itu, senang kepada Al-Quran itu. Sebenarnya mereka mempercayai Al-Quran itu adalah kitab suci dari sisi Allah, tapi jangan turun kepada Muhammad. Wa qalu law nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Alangkah baiknya kalau Al-Quran ini turun kepada salah seorang dari orang yang terkenal dari dua kota. Kota yang mereka masukkan itu kota Mekah dan kota Taif. Mereka berharap turunnya ke sastrawan yang ada di tengah mereka, bukan kepada Muhammad. Karena kalau kepada Muhammad, Muhammad ni tak ada kedudukan sebenarnya, membuat mereka malu. Yaitu Muhammad ni miskin, Muhammad ini tidak pandai membaca menulis, tidak menguasai sastra. Maka mereka malu apabila Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Mereka berharap Al-Quran, jadi mereka mengkagumi Al-Quran itu juga. Ya, mereka percaya sebenarnya Al-Quran itu dari sisi Allah. Dan bukti mereka itu mempercayainya adalah ketika mereka yang pandai dalam berbahasa Arab itu ditantang untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, mereka tak mampu untuk mendatangkannya. Maka ketika itu mereka mempercayai Al-Quran itu memang dari sisi Allah. Jadi di satu sisi mereka mempercayai, dalam keadaan yang lain mereka mengatakan Al-Quran itu kebohongan. Ini namanya tidak konsisten. Tidak konsisten itu membuktikan bahwasanya yang berbohong itu siapa sebenarnya? Mereka, orang-orang kafir itu berbohong. Dan berkatalah orang-orang kafir itu, sesungguhnya Al-Quran ini adalah kebohongan saja. Padahal mereka ingin juga Al-Quran itu turun kepada mereka. Iftarahu, Muhammad yang mengada-adakannya, wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan Muhammad itu dibantu oleh kaum yang lain. Ini tuduhan mereka saja. Faqad ja'u zulman wa zura. Mereka sebenarnya telah melakukan perbuatan yang zalim dan dusta yang besar. Kezaliman membuat orang lain menjadi terpengaruh pula oleh kebohongan mereka itu, tuduhan mereka yang bohong itu. Sehingga orang lain yang semestinya mereka sebenarnya bersedia untuk beriman, mereka menjadi terhalang untuk beriman karena tuduhan. Maka sekarang ini hebat sekali, ada istilahnya membangun opini publik. Jadi ada penulis-penulis itu sengaja menulis untuk membangun satu opini di publik, sehingga yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi benar. Orang yang baik akan ditulis menjadi orang yang jahat, orang yang jahat akan ditulis sebagai orang yang baik. Nah, orang yang amanah akan disebut sebagai pengkhianat, pengkhianat akan disebut sebagai orang yang berjasa. Ini ada opini publik yang ditulis, namanya buzzer. Kalau pada hari ini lah, apa buzzer itu? Yaitu yang memang dibayar, diupah untuk merusak pandangan manusia, sehingga manusia menjadi salah dalam memandang. Ini dosanya besar, ini kezaliman. Ayat ini faqad ja'u zulman, mereka ini telah berbuat kezaliman yang besar, wazuran, dan dusta yang besar. Ada berlaku pada hari ini? Ada. Jadi ayat ini relevan, sesuai sekali untuk keadaan kita pada hari ini. Maka akan berubahkah kebenaran itu kepada kebohongan, kebohongan itu kepada kebenaran? Tidak. Yang benar akan tetap benar, dan yang bohong itu sampai masanya akan terbongkar juga kebohongan itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kebenaran sudah datang, kebatilan itu akan hilang.
innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang cepat atau lambat. Paling-paling 2 periode saja, habislah. Selepas itu hilang, akan diketahuilah, akan terbongkarlah kebohongan yang telah dilakukan. Waqalu, dan mereka berkata, asatirul awwalin. Ini tuduhan berikutnya. Karena di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ada kisah-kisah, ada cerita-cerita. Mereka menuduh cerita itu tak ada wujudnya itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi ketika umpamanya dalam Al-Quran ada kisah Nabi Nuh membuat kapal umpamanya, itu kisah, itu dongengan saja, itu tak ada, pernah ada. Mereka menuduh semua kisah yang ada dalam Quran, kalau mereka menyebut tidaklah Al-Quran itu melainkan dongengan-dongengan, bermakna semua kisah mereka tak benarkan. Karena kisah tersebut jauh jaraknya dari Rasulullah. Dari mana Muhammad itu tahu kisah-kisah itu? Maka mereka buat tuduhan Muhammad itu mendapatkannya dari ahlul kitab, tapi itu tidaklah dari mereka menyampaikannya, tidaklah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah yang dibuat oleh Muhammad dan dibantu oleh ahlul kitab. Mereka mengatakan asatirul awalin. Apa yang mereka inginkan dengan tuduhan asatirul awalin? Dongengan orang-orang terdahulu. Maknanya tak boleh dijadikan sebagai pelajaran. Karena dongengan itu hanyalah mainan saja. Mainan telinga saja. Biasanya ibu mendongeng untuk anaknya. Menghantar tidur, maka si ibu pun mendongeng. Dongengannya tentang kancil dengan buaya umpamanya. Ya kan? Itu dongengan. Apa pernah berlaku seperti itu? Entah iya, entah tidak. Ya, dongengan. Tetapi cerita dalam Al-Quran itu bukan dongengan. Mengapa bukan dongengan? Sebab akan dijadikan sebagai pelajaran. Pernah berlaku pada masa dahulu, maka akan berlaku juga seperti itu pada masa sekarang. Itu yang kita sebut sebagai sunnatullah. Tapi mereka mengatakan bahwasanya tak ada pelajaran dalam Al-Quran itu. Apa yang berlaku pada masa dahulu itu bukanlah pelajaran, sebab hanyalah dongengan. Jadi yang mereka tuju sebenarnya ketika menyebut kata dongengan orang-orang terdahulu, supaya Al-Quran tidak dijadikan sebagai pelajaran, sebagai kitab pelajaran, yaitu mengambil peringatan dari apa yang berlaku. Iktatabaha, yang Muhammad itu sebenarnya meminta dituliskan dongengan-dongengan itu. Memintanya kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Fahiya tumla alaihi, dan dibacakan kepadanya. Nabi Muhammad minta dituliskan, Nabi Muhammad minta dibacakan, kemudian dibacakan. Mengapa mereka menuduh seperti itu? Sebab Nabi Muhammad itu buta huruf. Nabi Muhammad tak bisa menulis sendiri. Nabi Muhammad tak bisa membaca. Nabi Muhammad sebagai seorang buta huruf. Maka tuduhan kepada Nabi Muhammad yang buta huruf, apabila Nabi Muhammad menyampaikan juga Al-Quran, Al-Quran itu adalah yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk dituliskan, dan setelah dituliskan Nabi Muhammad minta untuk dibacakan bukratan wa asila, pagi dan petang. Ini mengingatkan bahwasanya sampai Nabi Muhammad itu hafal. Karena pagi petang itu berarti sepanjang hari. Sepanjang hari minta dibacakan sampai hafal. Kemudian apabila sudah hafal, itulah yang disampaikan Nabi Muhammad. Berarti itu adalah bukan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuduhan. Ada yang termakan tuduhan tersebut? Ada. Sampai hari ini ada yang termakan dengan tuduhan-tuduhan para pembohong itu? Ada. Banyak. Apalagi yang berkepentingan. Nah, begitu juga lah sampai ke hari ini. Maka bagaimana tugas kita? Allah sendiri langsung yang menunjukkannya, mencontohkannya, yaitu bantah. Jangan biarkan bantah, tapi bantah dengan cara yang baik. Jangan membalas tuduhan dengan tuduhan pula,
Tidak, bantah dengan kebenaran, yaitu dengan mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "anzalah," Quran yang dituduhkan bahwasanya ia adalah satu kebohongan yang diminta oleh Muhammad untuk menulisnya kepada orang-orang Yahudi, sebenarnya yang benar adalah Quran itu anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkannya itu adalah Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Mengapa penjelasan dalam jawaban itu Allah mengetahui rahasia langit dan bumi? Sebab Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu di dalamnya ada banyak rahasia yang manusia pada masa itu tidak mengetahuinya. Maka tak akan mungkin rahasia yang tersembunyi itu bisa disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri atau yang dituliskan oleh ahlul kitab, karena ahlul kitab itu mana mengetahui rahasia yang tersembunyi, apalagi rahasia yang di langit, tak akan mungkin mengetahuinya. Sementara dalam Al-Quran itu disebutkan tentang rahasia langit dan bumi. Apa yang tidak kita ketahui tentang yang ada di langit sana, yang ada di atas langit sana? Kita hanya melihat langit yang satu ini saja, tapi langit itu ada berapa? 7. Percaya langit itu ada 7? Macam mana bisa percaya? Kan tak pernah sampai ke langit yang kedua, ketiga, keempat. Yang dilihat kan yang satu ini saja. Kalau langit percaya yang satu ini, percaya kepada langit yang satu ini, iyalah, karena kita melihat dengan mata kepala kita. Tapi langit yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 7 itu percaya? Tapi tak melihatnya percaya juga. Itu rahasia. Tapi rahasia itu diberitahukan kepada kita. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, langit itu 7. Tusabbihu lahus samawatus sab'u. As-samawatus sab'u. Langit itu 7. Dan langit yang 7 itu bertasbih setiap saat. Ada mendengar langit itu bertasbih? Tidak. Tapi Allah menyebutnya bertasbih. Itu rahasia yang Allah beritahukan kepada kita. Mana mungkin ahlul kitab bisa menceritakan rahasia yang seperti itu? Nah, ini jawaban untuk orang yang menuduh itu. Ini salah satu saja jawaban. Masih banyak lagi rahasia yang lain. Itu baru langit. Ada lagi yang lebih luas dari langit yang sama sekali kita tak mengetahuinya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang kursi itu meliputi langit yang banyak itu 7, dan bumi ini diliputinya semua. Yang meliputi langit dan bumi itu adalah kursi. Tahu kursi? Yang kita tahu kursi yang tempat duduk kita ini. Tapi kursi Allah, sehingga kita menyebut ayat yang ada kata kursi itu sebagai ayat kursi. Ayat kursi, ayatul kursi. Yang kursi Allah itu besar, luas sekali, tapi kita tak mengetahuinya. Tapi Allah memberitahukannya, ada ciptaan yang besar. Bandingan antara langit dan bumi dengan kursi, langit bumi itu seperti anting-anting wanita, kursi itu seperti padang pasir yang luas. Anting-anting di tengah padang pasir. Itu bandingannya. Jadi langit yang 7 itu dengan bumi ini seperti anting-anting, kursi itu seperti padang pasir yang luas. Nah, seperti apa itu? Mana ada manusia bisa menceritakannya itu? Itu rahasia langit dan bumi. Siapa yang memiliki mengetahui rahasia langit dan bumi itu? Allah. Nah, Allah yang memiliki rahasia itu, mengetahuinya, yang menurunkan Al-Quran, yang diantara rahasia itu ada disebut dalam Al-Quran. Dan tak akan mungkin selain Allah bisa menulis sama seperti Al-Quran itu. Mana mungkin ahlul kitab bisa menulisnya? Ini jawaban untuk orang yang menuduh. Itu salah satu dari rahasia. Masih banyak rahasia, yaitu masa yang akan datang. Pada waktu ayat Al-Quran turun, Romawi itu dikalahkan. Kemudian Al-Quran menyebut setelah dikalahkan akan dimenangkan.
Tapi pada waktu ayat Al-Quran itu turun, Romawi itu dikalahkan dan belum lagi dimenangkan. Tapi diberitahukan bahwasanya akan dimenangkan. Beberapa tahun setelah itu, setelah ayat Al-Quran turun, Romawi dimenangkan. Itu rahasia, yaitu masa yang akan datang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang tertentu Allah beri rahasia itu. Umpamanya tentang kematian kita dalam Quran disebutkan tidak ada siapa yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati. Tapi ada tidak orang yang tahu dia kapan dia akan mati? Tahu, tapi dia tak ceritakan pada orang lain sehingga dia bersiap sedia untuk mati. Itu rahasia. Tapi rahasia itu Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tentang kematian Abu Jahal itu sudah diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutnya di tempat inilah nanti Abu Jahal mati. Padahal ketika itu Abu Jahal belum mati lagi. Tapi Rasulullah sudah menyebutnya. Itu rahasia. Tapi rahasia itu sudah diberitahukan kepada Rasulullah. Nah, rahasia itu banyak dalam Al-Quran. Dan rahasia itu diketahui oleh manusia sebagai rahasia. Dan tidak akan mungkin datang dari manusia biasa. Maka semestinya itu sudah cukup sebagai jawaban untuk menolak tuduhan orang-orang yang menuduh Al-Quran itu adalah kebohongan. Al-Quran itu adalah yang ditulis oleh Nabi Muhammad bersama dengan Ahlul Kitab. Kalau jawaban sudah jelas seperti itu dan masih tetap juga orang-orang kafir itu ingkar meneruskan tuduhannya, maka tak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian saja. Tapi kalau mau mereka bertaubat, memperbaiki diri sebelum kematian tiba, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah yang Maha Penyayang akan memberikan rahmat kepada mereka. Ujung ayat, innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bermakna Allah membuka peluang kepada orang yang ingin bertaubat, bertaubatlah, dan Allah akan menyambut mereka yang ingin bertaubat itu. Tapi bila tidak mau bertaubat, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Fa in ahsantum li anfusikum. Kalau mau berbuat baik, kembali balasan kebaikan kepada diri sendiri. Wa in asatum, tak mau berbuat baik, tak mau bertobat, falaha, maka diri sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Jadi kepada mereka yang masih memiliki kebencian terhadap Al-Quran dan Rasulullah pada hari ini, kemudian menuduh tuduhan yang bukan-bukan terhadap Al-Quran dan Rasulullah, berhentilah. Kalau mau bertaubat, peluklah, terimalah kebenaran itu, dan peluklah agama Islam, kembali kebaikan kepada diri sendiri. Hidup ini sekejap, sebentar sekali, sampai masanya kita akan mati. Kematian itu adalah akhir dari perjalanan hidup di dunia ini, dan nanti kehidupan yang kekal dan abadilah yang akan kita jalani. Salah memilih jalan di dunia ini, maka menyesal panjanglah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa umat kita ini dari keburukan, dari kebatilan. Mudah-mudahan insya-Allah umat ini tetap dalam keadaan baik, terjaga dan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan tetap terus menjaga dan memelihara kita, keluarga dan umat ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.